Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga beserta para jajaran direksi, yang kami hormati seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Universitas Airlangga beserta para jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah, rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari yang mulia ini dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambil menunggu kehadiran penceramah kita pada siang hari ini yang masih kita usaha untuk hubungi beliau, perkenankan saya selaku moderator pada kajian siang hari ini untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti yaitu kajian Islam yang insya Allah akan bertemakan tentang Hari Raya Idul Adha, ya, dengan tema ikhlas tidak harus terasa ringan. Yang berikutnya dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan doa dan penutup. Baik, sambil menunggu Ustadz kita yaitu Al-Ustadz Haji Muhammad Sholeh Drehem LCMAG. Saya lihat belum join beliau. Bagaimana tim panitia? Apakah sudah bisa dihubungi? Para jemaah sekalian, kami mohon maaf karena sampai dengan detik ini Al-Ustadz kita, Ustadz Sholeh Drehem masih belum bisa dihubungi, baik melalui telepon maupun WA. Untuk sementara ini, izinkan kami selaku panitia ingin menyampaikan tausiah dari video, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Monggo tim panitia bisa difasilitasi untuk pemutaran video kajiannya. Silakan. Mohon maaf, Ustadz yang akan mengisi kajian video nanti juga Ustadz Sholeh Drehem. Cuplikan videonya nanti akan diputarkan oleh panitia. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa qurrata a'yunina wa murabbina
محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, saya tertarik pagi ini untuk menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat sahabat yang tidak terlalu asing bagi kita semua. Walaupun pertemuan sahabat ini dengan Nabi cuma 2 tahun. Setelah itu Nabi meninggal dunia. Sahabat ini namanya Abu Hurairah. Hadis ini beliau langsung yang meriwayatkan karena beliau yang langsung diajak berdialog oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, bahkan ulama saat ini yang namanya Albani menghasankan hadis ini. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika sedang duduk-duduk seperti ini di masjidnya, sahabat-sahabat senior Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an dan sahabat-sahabat yang lain membersamai Nabi. Tiba-tiba Nabi bertanya, "Man ya'khudh anni haula'il kalimat wa ya'mal bihin?" Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau mengambil dariku ujangan-ujangan ini, kalimat-kalimat ini, nasihat-nasihat ini, tapi tidak hanya mengambil, wa ya'mal bihinna, dan mampu mengamalkannya. Biasanya Nabi kalau sudah menawarkan satu masalah, ini masalah serius. Di riwayat yang lain jamaah sekalian, au yu'allim man ya'mal bihinna, tidak hanya menerima dariku dan mengamalkannya, tapi juga mau mengajarkan juga kepada orang lain. Diam semua sahabat. Abu Bakar diam. Sahabat Nabi yang paling kritis Sayyidina Umar juga diam. Tiba-tiba Abu Hurairah ini min syiddati hirsihi bil ulum, begitu kuatnya perhatian dia untuk menggali, mencari ilmu ini, dan inilah satu-satunya sahabat yang ribuan hadis, walaupun dalam tempo 2 tahun berjumpa dengan Nabi, karena memang hidupnya menggali terus, belajar dan belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Dilihat sama Nabi jamaah sekalian, sahabat yang satu ini fa'akhadha biyadai. Subhanallah, inilah Pak seorang murabbi.
guru, teladan bagi kita semua. Dipeganglah tangan Abu Hurairah. Di riwayat yang lain, dirangkullah pundak Abu Hurairah oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh panutan hidupnya, qudwah kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang tangan Abu Hurairah sehingga para sahabat melihat pemandangan itu, dan dirangkul Abu Hurairah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adda khamsa. Dihitung-hitung, nasihat Nabi itu ada 5. Dan inilah Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pengajian kita pagi ini untuk merenungi 5 nasihat Nabi kepada Baik, para jamaah sekalian, beserta segenap sivitas Hospitalia, alhamdulillah telah hadir bersama kita semua narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustadz Soleh Graham. Oke, sambil menunggu beliau untuk join, kajian kita pada siang hari ini temanya adalah tentang ikhlas tidak harus terasa ringan. Ya, jadi karena sudah waktu jam 14.03, maka nanti kita uh, persingkat waktunya karena saat ini asar adalah pukul 14.57. Nah, baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Mohon maaf ya. Iya, apa Ustadz. Kabarnya sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Oke. Baik, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini Ustadz, kita akan membahas tentang tema ikhlas ya. Ikhlas tidak harus terasa ringan. Kebetulan pada kesempatan kali ini menjelang Hari Raya Idul Adha, tema ini kami rasa sangat pas untuk motivasi pada kita semua. Mungkin nanti tausiahnya nggak bisa 60 menit Ustaz, karena sudah mulai menjelang asar, jadi mohon nanti mungkin kurang lebih 30 menit nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Untuk waktu kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mas? Alhamdulillah, sampun jelas Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, tentu kita bersyukur di hari ini kita berada di hari Jumat. Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, paling mulianya hari dalam satu pekan. Tidak hanya hari Jumat, kita juga berada di bulan-bulan mulia, yaitu bulan Dzul Hijjah. Kemudian di antara hari-hari mulia di bulan Dzul Hijjah itu kita berada di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah.
Dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang paling mulia lagi, inilah hari ini, di mana sebagian saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu kita kenal dengan hari Arafah, di mana Nabi juga mengatakan Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah itu sendiri, tempat berkumpulnya kaum muslimin di Arafah. Mereka duduk bersama, wukuf, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berangkat ini diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang ke negeri ini, insya Allah mereka semua dalam kondisi sehat walafiat, bisa mendapatkan haji yang mabrur atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga berdoa bagi kita yang belum, yang saat ini membersamai kita dalam kajian ini khususnya, mudah-mudahan Allah menakdirkan kepada kita semua sebelum kita meninggal dunia, insya Allah Allah menakdirkan kita bisa melaksanakan ibadah haji yang sangat mulia ini. Tema kita adalah Al-Ikhlas. Ikhlas ini satu tema yang mudah kita pelajari, kita dalami, kita kaji, dan mudah untuk kita ilustrasikan. Tapi pada hakikatnya sangat berat implementasinya di lapangan. Sangat berat pelaksanaannya di lapangan. Bicara ikhlas, bicara ketulusan. Bicara ketulusan dan ikhlas ini berbicara masalah hati. Jadi yang tahu manusia itu ikhlas atau tidak, itu bukan ukuran orang lain. Bahkan, mohon maaf, malaikat pun juga tidak tahu apakah manusia ini ikhlas atau tidak. Macam saudara kita yang berangkat haji itu, secara zahir kita mengatakan mereka mukhlisin. Bagaimana kita tidak akan mengatakan ikhlas kepada mereka? Mereka telah mengorbankan waktunya selama 24 hari bagi yang plus itu, 40 hari bagi jamaah yang reguler itu, meninggalkan pekerjaannya, kemudian mengorbankan hartanya, beribadah khusyuk, labbaik Allahumma labbaik, itulah ketulusan. Kita menilai secara zahir. Malaikat pun juga akan mencatat mereka juga secara zahir. Ya, tentang apa yang mereka perbuat, insya Allah ditulis sesuai dengan apa yang kita lihat semuanya dan malaikat lihat. Tapi bagaimana isi hati masing-masing berangkat, termasuk kita, termasuk yang berbicara pada siang ini, saya berbicara di hadapan jenengan semua. Saya ini apa tujuan saya? Apa niat saya tampil di sini di kajian forum online seperti ini? Niat saya kemana? Yang tahu ya saya secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara masalah ikhlas, sebenarnya kita berbicara tentang diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan seluruh amal yang kita perbuat ini hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, al-ikhlas. Sekali lagi, mudah kita kaji. Mudah kita membedahnya, menelaahnya, membicarakannya, mempelajarinya. Tapi nanti di lapangan itu banyak ujian yang akan mengganggu kita semua. Saudara, kadang niat awal sudah ikhlas, tapi nanti terganggu. Niat kita ini berubah di saat kita mengerjakan pekerjaan itu. Niat awalnya sudah ikhlas, tapi di perjalanan saat kita bekerja, saat kita melakukan amal-amal itu terganggu. Ada yang berorientasi dunia, dapat apa saya nanti? Ada yang berorientasi popularitas, ingin diapresiasi sama orang. Ada juga yang ingin macam-macam, takut dicerca sama orang, dicela sama orang. Terganggu kita ini. Niat sudah baik, pas melaksanakan sudah baik, sesuai syariat juga, begitu selesai muncul kebanggaan. Bahwa saya bisa melaksanakan seperti itu, dan begitu seterusnya. Inilah al-ikhlas yang akan kita dalami bersama. Oleh karenanya, Rasulullah SAW sampai mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takut kepada kalian menimpa pada diri kalian semua dalam kehidupan ini, itulah syirik kecil. Qalu wa madzaka ya Rasulullah?
Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ar-riya, pamer. Ingin menunjukkan apa yang kita perbuat. Ingin didengar apa yang kita ucapkan oleh orang lain. Dan begitu seterusnya. Ya orang ikhlas itu dia punya kaidah. Sebagaimana apa yang dia ucapkan setiap muqaddimah salat itu. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad kepada umatmu semua itu. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, pengorbananku. Sekarang kita sedang berkorban ya, besok kita akan berkorban. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Hidup dan matiku lillah rabbil alamin. Semuanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah begitu di lapangan? Apakah itu yang kita lakukan selama ini? Semuanya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Pak Dokter, Bu Dokter, teman-teman perawat di Rumah Sakit Erlangga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kemudian Rasul mengingatkan masalah itu. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian dari apa yang aku takuti selama ini, asyirkul asghar, syirik kecil itu. Syirik, tapi kecil, samar. Dia tidak menyekutukan Allah, tapi menyekutukan Allah dalam urusan niat, dalam urusan orientasi. Karena apa yang dia perbuat tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, saya jadi teringat kenapa pula Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam banyak kitab yang dia tulis itu selalu memukaddimai dengan bab ini. Dengan hadis ini, yaitu hadisun niyah atau hadisul ikhlas, hadis yang berbicara masalah bagaimana kita menata hati, menata keikhlasan. Lihat di kitab Riyadhus Shalihin, itu bab pertama, bab ihdarun niyah. Bab pentingnya kita menghadirkan niat dalam seluruh amal-amal yang kita perbuat ini. Baik itu amal yang wajib, macam haji saat ini, salat, mengeluarkan zakat, ya berpuasa di bulan Ramadan, itu tergantung kepada niat kita semua. Atau amal-amal sunnah. Amal sunnah itu akan punya nilai di mata Allah juga tergantung kepada niat ini. Sunnah rawatib, sunnah puasa, termasuk juga puasa Arafah, ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, membaca Al-Quran, ya, bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya, itu juga tergantung nyampe kepada Allah, tergantung kepada niat kita semua. Sampai nanti jamaah sekalian, amal-amal mubah, amal yang biasa kita laksanakan. Kayak jenengan sekarang bekerja di rumah sakit, ya, mengurus umat yang sedang labil, tidak stabil seperti itu, ini juga akan punya nilai di mata Allah. Kita tidak hanya terjebak dengan rutinitas saja, tapi kita ingin amal mubah ini punya nilai di mata Allah. Kapan? Manakala kita pasang niat dalam hati ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau seluruh karyawan, para dokternya, direksinya, manajemennya, orang-orangnya di situ, seluruh SDM-nya, begitu berangkat dari rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dia pasang dalam hati, ya Allah, aku sekarang akan berangkat ke rumah sakit ini untuk menjalankan amanah yang telah dibebankan ke pundakku ini sesuai dengan profesiku, kapasitasku. Yang jadi perawat, jadilah perawat yang ikhlas. Yang jadi dokter, jadilah dokter yang ikhlas untuk menangani orang-orang yang sedang bermasalah itu. Yang di manajemen, jadilah orang-orang manajemen yang ikhlas. Nah, kita ada orientasi di situ, ada niat di situ mendapatkan sesuatu finansial, tapi jangan sampai itu mendominasi tujuan hidup kita ini. Rugi. Akhirnya waktu kita terbuang percuma 8 jam di lapangan, tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal-amal manusia itu tergantung kepada niatnya.
Saya katakan tadi, niat amal itu ada 3. Bisa amal wajib, salat, puasa, haji, mengeluarkan zakat, itu amal wajib. Itu nyampe kepada Allah walaupun wajib tergantung kepada niat kita. Terpaksa atau tidak, menikmati atau tidak, ikhlas atau tidak. Amal yang kedua, amal-amal sunnah. Sunnah, sebagaimana saya katakan tadi, sunnah rawatib, sunnah membaca Al-Quran, sunnah zikir, sunnah bersalawat kepada Nabi. Ya, sunnah berinfak, bersedekah, sunnah tahajud, sunnah salat duha, dan sunnah-sunnah yang lain. Itu semua akan punya nilai di mata Allah tergantung kepada niat kita. Nah, innamal a'malu yang ketiga ini, amal yang ketiga itu apa? Amal-amal mubah. Kalau amal yang makruh dan haram tidak perlu masukkan niat, Pak. Ya sudah jelas dilarang oleh Allah, tidak perlu niat. Gitu. Tapi yang mubah ini, yang mubah. Sampai bekerja dari mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Supaya punya nilai ibadah di mata Allah tergantung kepada niat. Nanti pulang ke rumah, pasang niat pula, Pak. Saya akan berjumpa dengan keluarga saya, dengan istri saya akan bercengkrama lagi dengan mereka. Gitu. Itu juga mubah. Selama sampai ketemu dengan istri dan anak-anak, itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil makan, tentu kita sekarang lagi berpuasa ya. Yang mengambil puasa Lebaran besok, berpuasa hari ini, yang mengambil puasa hari Ahad, puasanya juga hari ini, mungkin juga besok puasa lagi, insya Allah. Tapi kalau pas kita tidak puasa, makan siang, supaya makan siang punya nilai, tergantung kepada niatnya. Disitulah rahasianya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh amal-amal mubah kita itu dimukaddimai dengan komunikasi dengan Allah, supaya hati kita nyambung, Pak, dengan Allah, ada keikhlasan. Bangun tidur, ada niatnya itu. Mau tidur kan mubah. Nggak tidur juga nggak apa-apa, tidur juga nggak apa-apa, nggak punya nilai, mubah. Tapi ketika sampean tidur, berdoa, berwudu, berdoa, nyambung dengan Allah, baca ayat kursinya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, angkat tangan sambil berdoa pada Allah. Selama sampean tidur, itu dianggap ibadah. Andai kata kita mati dalam kondisi seperti itu, niatnya nyambung dengan Allah, mata al fitrah, kata Nabi, mati dalam kondisi fitrah. Bangun tidur ada niatnya lagi. Masuk kamar mandi, mubah kan? Kita mau buang hajat, hajat kecil, hajat besar, mau kita mau buka aurat kita. Selama di kamar mandi 10 menit atau seperempat jam dengan buang air besarnya segala macam, itu bisa dianggap ibadah kalau kita muqaddimah dengan niat yang baik. Ada keikhlasan. Nyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sampai pakai baju, Pak, keluar di kamar mandi. Ada doanya juga. Ya, baju ini terkadang jadi fitnah bagi orang yang memandangnya, melihatnya. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Pak, baju yang kita pakai ini tidak akan kena virus. Kita, apalagi bapak-bapak, Pak dokter, para perawat di rumah sakit berhadapan dengan pasien yang bermasalah. Begitu pakai baju, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikat semua, Pak. Masalah kita, tunjukkan ketulusan kita bahwa kita ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai naik kendaraan, mubah, Pak. Berdoa lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk rumah sakit, berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ilmu yang saya pelajari selama ini sampai saya mendapatkan gelar dokter spesialis, saya jadi perawat di sini, bermanfaat buat pasien saya. Ya, itu jamaah sekalian, niat seperti itu, itulah niat ikhlas, ya akhi. Sambian merawat pasien, merawat orang yang sedang bermasalah, itu semuanya punya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau olahraga, mubah. Supaya olahraganya punya nilai, berdoa pada Allah. Pasang niat kita ini. Saya berdoa untuk memberikan hak fisik saya supaya sehat. Ketika sehat, saya bisa beribadah kepadamu, ya Allah. Maka olahraga, Pak. Main goes, mau berjalan kaki, berlari, amin apa saja. Mengejim segala macam. Itu punya nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengatakan pada Sayyidina Umar dan disaksikan oleh orang banyak pada waktu itu, innamal a'malu binniyat. Hati-hati ya, sesungguhnya seluruh amal-amal manusia itu tergantung kepada niatnya. Niatnya, Pak. Amal apa saja itu akan dilihat oleh Allah tergantung niatnya kita.
Jenengan jadi dokter, nanti buka praktek lagi di sore hari di rumah sampean, niatnya untuk apa? Ayo Pak, pasang hati terus. Biar kita ini dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang, setiap individu tergantung dengan apa yang ia niati. Ya, macam saya sekarang ini di hadapan jenengan, di depan kamera, apa yang saya cari ini? Popularitas atau apresiasi yang lain dan lain sebagainya. Allah faham itu. Dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri, jamaah sekalian. Apa yang kita cari hidup ini? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tergantung dengan apa yang ia niati. Kemudian dilanjutkan sama Nabi, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya, kalau mungkin dalam konteks kita, barang siapa niatnya mencari ridha Allah dan di atas sunnah Nabi, maka dia akan mendapatkan Allah dan Nabinya dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallah wa rasulih. Tapi subhanallah, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa hijrahnya niatnya karena materi yang bakal dia raih. Dapat apa saya di situ? Au imra'atin yang kedua, atau karena wanita yang bakal dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka niatnya sesuai dengan apa yang dia niati. Dapat semuanya, Pak. Dapat harta, dapat wanita, tapi dia tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begini, Bapak Ibu, tidak apa-apa ya, ini sebenarnya saya sering menyampaikan tema ini. Hadis ini sebenarnya ada asbabul wurudnya. Sebab-sebab kenapa Nabi menyampaikan hadis ini. Ini hadis turunnya di Madinah. Di saat Nabi sampai ke Madinah, mendengarkan ada satu sahabat yang hijrahnya itu bukan karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tapi karena ada urusan wanita yang bakal dia nikahi di situ. Jadi konon katanya, jamaah sekalian, ketika Nabi memerintahkan para sahabat, ayo hijrah. Madinah sekarang menjadi negara yang aman bagi kami. Nah, rupanya di tengah-tengah mereka ada seorang gadis namanya Ummu Qais yang taatnya kepada Rasulullah luar biasa, masih gadis. Muslimah, muti'ah, mukminah. Rupanya dia bertunangan dengan seorang laki-laki. Kemudian si perempuan ini, Ummu Qais ini ikut hijrah ke Madinah. Gelisah sang tunangannya ini. Kemudian dia mengatakan kepada calonnya ini, tunangannya ini, ya Ummu Qais, afara'aiti, bagaimana pendapatmu kalau kita nikah dulu yuk? Dia khawatir, Pak, Ibu, kalau kemudian tidak nikah nanti bisa dinikahi sama orang Madinah. Ya, dia minta kepada gadis ini. Rupanya sang gadis ini luar biasa, cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan, selesai sudah pertunangan kita. Bubar, kira-kira begitu Pak. Putus pertunangan kita ini. Kalau kau betul-betul mencintai aku, kata gadis ini, tuhajir ma'ana, ayo hijrah bersama kami. Nanti kita nikah di Madinah. Subhanallah. Begitu cintanya laki-laki ini, fahajar rajul. Maka hijrahlah perempuan laki-laki ini. Sampai dinamakan, jamaah sekalian, dalam tafsir hadis ini, muhajiru Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Masya Allah. Ada saja emang. Jadi memang sengaja contoh buat kita semua jemaah sekalian. Kisah-kisah seperti ini. Maka berangkatlah para sahabat. Termasuk juga laki-laki ini, tunangannya Ummu Qais, sampai ke Madinah. Dan jadi perbincangan, Pak. Bahkan beberapa sahabat mengomentari, kami ini terhibur dengan laki-laki ini. Karena di perjalanan kita tahu kan, dulu hijrah Pak dari Mekah ke Madinah perjalanan sampai 8 hari, 9 hari, bahkan sampai 10 hari. Berjalan kaki. Kalau sekarang kan enak ya. Ada kereta api sekarang, ada pesawat, ada bisnya juga enak. 4-5 jam nyampe. Dulu puluhan hari. Belasan hari jamaah sekalian. Itu di lapangan kadang-kadang ada guyonan-guyonan kecil. Ya, ini jadi bahan gojlokan, Pak, laki-laki ini. Ente kalau ada Ummu Qais tidak akan hijrah. Iya, memang saya sangat cinta dengan dia.
Nanti pas lagi duduk-duduk maka dipanggil sama ketua rombongannya, ya Muhajir Ummu Qais, maka orang hijrah karena Ummu Qais. Naam, dia datang, Pak. Iya. Dan dia tidak tersinggung karena memang cinta betul. Tapi hijrahnya akan dawainya ini, gitu, Mas sekalian. Sampailah berita ini ke Madinah, dan Nabi nyusul kan setelah itu hijrah juga bersama Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, sampai pula ke telinga Rasulullah kejadian ini, jamaah sekalian. Maka muncullah hadis ini, jamaah sekalian. Dikumpulkan katanya orang muhajirin secara khusus, dan Nabi sampai dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi katanya sampai mengangkat tangannya begini. Allahumma ungkul annal wabah, ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Para sahabat bingung, wabah apa ini? Nabi mengulangi lagi katanya itu, Allahumma ungkul annal wabah, ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Wabah apa ini? Sahabat bingung, Pak. Khususnya sahabat muhajirin. Orang-orang hijrah ini dari Mekah ke Madinah itu. Sampai 3 kali. Baru kemudian sadar para sahabat, Nabi menyampaikan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tertuju hadis ini, Pak, kepada orang yang hijrah karena Ummu Qais itu. Cuma kesimpulannya, Bapak Ibu, jadi kalau dalam satu komunitas ya, ini komunitas muhajirin kan ya, jumlahnya 100 orang, 112 orang kurang lebih. Oke. Ada satu komunitas, Pak, ada satu orang yang niatnya bukan karena Allah. Nabi mengatakan di situ ada wabah. Di situ ada virus. Bayangkan ya. Dan karakter virus itu, wabah itu kan menyebar ya. Suka menular. Kayak COVID kemarin ya, Mas, sekalian. Cuma ini COVID hati, Pak. Orang kalau sudah satu orang tidak ikhlas dalam satu komunitas, ada masalah, Pak. Bagaimana kalau yang tidak ikhlas itu 2 orang? Bagaimana orang yang niatnya itu berubah 3 orang? Yang niatnya bermasalah itu 4 orang. Apalagi mayoritas niatnya macam-macam. Ya sudah kacau kehidupan itu. Inilah yang terjadi dalam kondisi kita saat ini, ma'asyar muslimin, teman-teman sekalian. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi ya persaingan-persaingan tidak sehat di antara kita. Ini kan urusan keikhlasan semua kan. Ya. Hasad, kecemburuan, ini kan urusan ketidakikhlasan semua dalam hidup ini, jamaah sekalian. Ya. Orang kalau ikhlas, Pak, melihat saudaranya jatuh, bagaimana, apa yang bisa saya tolong buat saudara saya? Bukan kemudian sengaja untuk merebut posisinya, enggak ada di situ. Orang ikhlas berpikir, sakno orang ini harus kita bantu. Bukan senang di atas penderitaan orang, jemaah sekalian. Ya, makanya saya tidak kaget ya, di lembaga-lembaga yang mengatasnamakan simbol-simbol agama ini kadang-kadang banyak masalah, banyak virus, Pak. Ketika ada satu penghuninya, satu pengurusnya, satu SDM-nya, niatnya bukan karena Allah, ada virus di situ. Lalu bagaimana kalau 2, Pak? 2, 3, 4. Kemudian 3 ini buat komunitas baru di atas komunitas yang ada. Aduh, lebih parah lagi. Fitnah dari sana, muncul dari sana, keluar dari sana juga. Jangan lihat, Pak, rata-rata semua institusi yang mengatasnamakan, apakah itu pendidikan, atau lembaga dakwah, lembaga segala macam, itu pecah, itu bukan karena masalah prinsip-prinsip moral, tapi urusan duit, urusan niat yang tidak sama, urusan kepentingan yang tidak sama, terjadilah benturan di situ. Nah, dari situ bahasa Nabi cukup jelas bagi kita. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia pasti diberkahi oleh Allah dan Rasulnya. Pasti sudah itu, Pak. Monggo, apalagi jenengan dokter ya, dokter yang spesialis, yang profesor juga di sini segala macam. Ayo tunjukkan ketawaduan kita. Ini ilmu yang ngasih Allah. Jangan sampai kita celaka karena ilmu kita. Rusak karena ketidakikhlasan kita dalam hidup ini. Bangga dengan ilmu kita, bangga dengan profesi kita, bangga dengan pekerjaan kita, bangga dengan amal kita. Termasuk juga yang berbicara ini, Pak. Diundang sana, diundang sini, ceramah sana, ceramah sini, khutbah nikah sana, khutbah nikah sini.
ya seminar sana seminar, kemudian merasa bangga dibutuhkan sama umat. Hati-hati loh. Kita juga bisa seperti ini, yang menggerakkan hati kita, yang memberikan ilmu kepada kita, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ikhlas mudah diucapkan, tapi ini butuh perjuangan. Ini sebenarnya panjang kalau saya bahas ini kemana-mana, sudah setengah jam lebih saya berbicara ini. Sentuhan-sentuhan ikhlas, fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan tentang ketidakikhlasan. Bagaimana fenomenanya? Ini kayaknya perlu kajian lagi lah bulan depan tuh gimana ini. Kita perlu tahu apa Pak. Kenapa sebab orang mudah terjebak dengan ikhlas? Apa fenomenanya? Apa contoh-contohnya? Apa sebab-sebabnya? Lalu bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana terapinya menghadapi semua itu? Saya pikir perlu kita dalami, mungkin di momen yang lain insya Allah. Tapi yang jelas, jaga Pak hati kita. Prinsip kita punya hidup, renungi kalimat pertama ketika sampean di doa iftitah itu. Inna sholati wa nusuki apa? Wa mahyaya wa mamati lillah Pak rabbil alamin. Termasuk juga korban besok loh ya, korban. Satu sisi ini syiar, korban harus jelas siapa yang ngasih, namanya harus ada, tapi yang kita juga harus menata hati. Bahwa saya menyembelih kambing ini, menyembelih sapi ini untuk Allah, bukan untuk bangga-banggaan. Untuk menyelamatkan keluarga saya. Gitu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging yang kalian berikan itu. Darah yang kalian alirkan dari rehel. Apa namanya, kambing dan sapi yang kalian sembelih itu, tapi yang sampai kepada Allah takwa. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini kata Nabi. Takwa itu dalam hati kata Nabi. Fa asyara ila sadri. Nabi memberikan isyarat kepada hati. Takwa ini di sini kata Nabi. Takwa ini di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan pada jantung hatinya jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua diikhlaskan ya. Memang ini tidak ringan Pak, berat, tapi insya Allah dimudahkan bagi orang yang kemudian betul-betul mencari keikhlasan, ada kesungguhan mencari keikhlasan, akan dimudahkan oleh Allah. Apalagi sampean di rumah sakit ya, semuanya butuh perhatian, banyak ngeluh. Kadang-kadang kita nggak siap menerima semua. Kalau nggak ikhlas Pak, waduh, yang terjadi kesalahpahaman di antara kita. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kajian kita pada siang hari ini. Dari paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Shalih Dirhem, ada beberapa yang bisa saya simpulkan. Yang paling utama dan pertama adalah bahwa ketidakikhlasan itu adalah seperti virus atau wabah, di mana apabila menjangkiti satu orang saja dalam sebuah komunitas, maka komunitas itu akan menjadi komunitas yang rusak. Dan tentunya kita harus bisa semaksimal mungkin menghindari untuk terjadi seperti itu. Yang berikutnya adalah riya. Jadi adalah bagian dari syirik asghar atau syirik kecil, di mana syirik kecil ini kalau akan kita pelihara, bisa-bisa kita juga bisa menjurus ke syirik yang besar ya Ustaz. Ya, yang berikutnya juga kita harus memaksimalkan waktu bekerja kita, jangan sampai 8 jam kita bekerja di rumah sakit hanya dapat capek tapi tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, monggo para jamaah sekalian, kami buka untuk sesi tanya jawab, bisa melalui kolom chat atau maupun bertanya melalui audio. Kami mohon untuk bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya melalui audio bisa raise hand terlebih dahulu untuk proses identifikasi siapa yang bertanya. Tafadhol para jamaah sekalian. Silakan para jamaah untuk bertanya. Ini ada pertanyaan Ustadz yang dititipkan melalui WA kepada saya.
Ini dari salah satu teman yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa teman ini bertanya, Ustadz, apakah ketidakikhlasan yang kita rasakan ini berhubungan dengan saking beratnya ujian yang menimpa kita, di mana kita awal mulanya ikhlas karena mungkin ujiannya levelnya meningkat sehingga keikhlasan itu menjadi pudar. Apakah demikian, Ustadz? Naam, iya benar sekali. Nanti saya akan bahas tentu asbab inhirafil ikhlas, sebab-sebab terjadinya penyimpangan keikhlasan. Salah satunya memang adalah kasratul a'ba, terlalu banyaknya beban ya yang melampaui kapasitas dia. Kita ini manusia ya, ada keterbatasan. Makanya manajer itu, pemimpin itu harus tahu betul. Jangan nuntut ikhlas sementara kita tahu kapasitasnya di situ. Jangan kemudian memberikan amanah di atas kapasitasnya. Nanti saya akan detailkan itu salah satu munculnya ketidakikhlasan di lapangan karena ada beban-beban amanah yang di luar kemampuan kita dipaksakan kepada kita. Pasti kita ini mengeluh. Khuliqal insanu halu'a. Tabiat manusia itu diciptakan suka mengeluh, berkeluh kesah gitu. Ya. Kapan bisa tidak berkeluh kesah kalau kita kuat hubungan kita dengan Allah. Tapi tetap kita ini manusia, ada keterbatasan. Makanya pemimpin yang baik tahu betul amanah ini mau diserahkan kepada siapa, serahkanlah kepada orang yang memang pas posisinya, pas kapasitasnya. Sehingga ketika dia melaksanakan, menikmati pekerjaannya itu. Tapi kalau diberikan kepada orang yang tidak punya kapasitas atau melebihi kapasitasnya, dia punya kapasitas cuma melebihi kapasitasnya. Mungkin tumpukan amanah yang berlebihan, pasti dia akan mengeluh. Ya, seperti apalagi tambah lagi kemudian hak-haknya tidak kita perhatikan pula gitu. Lebih parah lagi gitu. Kadang-kadang orang jadi tidak ikhlas karena ada pemicunya dari orang lain. Termasuk juga orang yang berlebihan memuji-muji pada orang. Tadinya ikhlas tapi begitu dipuji bisa berubah. Atau kebalikannya, tadinya sudah ikhlas tapi dicemooh sama orang bisa berubah niatnya itu. Makanya kita kalau memuji itu proporsional, kalau mencemooh juga proporsional. Karena sifatnya kita memuji dan mencemooh itu dalam rangka memperbaiki yang bersangkutan. Ini dalam konteks amal bersama-sama di rumah sakit juga sangat dibutuhkan, ya, menjaga keikhlasan satu sama lain seperti itu. Termasuk juga pertanyaan tadi, banyaknya beban yang melampaui kapasitasnya. Itu manusiawi sekali. Nah, cuma ketika sudah masuk kayak gitu, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, ya. Terima kasih, Ustadz. Baik, ini jadi catatan juga untuk panitia siswa, tema untuk kajian berikutnya sudah ketemu, nggih. Jadi tema berikutnya sudah ketemu. Tadi Ustadz sampaikan, Ustadz Muhammad Shalih Rehim, bahwa perlu pembahasan khusus mengenai sebab-sebab tidak ikhlas itu seperti apa, dan cara menanganinya seperti apa, solusinya bagaimana. Ya. Baik, jamaah sekalian, monggo silakan. Ini baru mukaddimah saya membahas masalah Iya. ikhlas. Ya. Kita belum bicara mazahir, fenomenanya bagaimana di lapangan orang ketika tidak ikhlas. Nanti kita perlu kaji ini. Setelah Iya. itu sebab-sebabnya, setelah itu dampaknya dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan terakhir kita bicara solusinya bagaimana supaya kita Iya. ikhlas. Baik, Ustadz. Panitia bisa mencatat ya. Ini panjang, kalau dibahas satu persatu, saya punya tema ini ikhlas perlu 6 pertemuan sebenarnya. Tapi ya 3-4 cukup insyaallah. Ya. Ya, Kalau mau detail pembahasan masalah itu ya. Mungkin Mas Irul bisa ini jadi catatan, Mas Irul. Nanti dicatat, kita jadikan semacam kurikulum untuk kajian-kajian berikutnya, sehingga ada serialnya berurutan, sehingga mudah dipahami oleh para jamaah sekalian. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ini teman-teman sudah pada jelas, mungkin tinggal melaksanakan. Iya, sudah ada yang merenungi diri sendiri, apa saya kemarin tidak ikhlas, atau saya ikhlas nggak ini tadi. Kita harus optimis, semua ikhlas. Semua ikhlas. Insya Nanti Allah, di solusinya akan saya detailkan bagaimana supaya kita bisa menata hati terus-menerus. Itu salah satunya ya, salah satunya perbanyaklah kita tahajud, amal-amal yang tidak kelihatan sama orang gitu ya. Ketika berinfak tidak tahu siapa yang ngasih gitu. Ya, amal-amal sir perlu kita lakukan terus, kemudian doa juga perlu minta kepada Allah. Nanti kita akan bahas masalah itu, insyaallah. Baik,
Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Soleh Dirhem. Mohon berkenan untuk ditutup dengan doa Ustadz. Baik, kita mukaddimin doa kita dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna hajjana wa umratana wa udhiyatana wa kulla khairi a'malina ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Soleh Dirhem. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada siswa Rumah Sakit Universitas Airlangga atas supportnya pada kajian hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada jamaah sekalian seluruh Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Universitas Airlangga yang telah hadir dalam kajian pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin diberikan keikhlasan. Baik, kita tutup kajian meditasi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Assalamualaikum. Ustaz.